Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali akan mengomentari video dari Denny Siregar yang berjudul Wak 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 Wak. Dalam artian ini dia ketawa gitu kan. Jadi dia Denny Siregar ini menertawakan Pak Anies Baswedan gitu kan. Jadi kita langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari. Saya suka ketawa sendiri melihat cara Pemprov DKI Jakarta mencoba mengingatkan warganya terhadap bahaya pandemi dengan memajang peti mati di berbagai tempat. Gak paham saya maksudnya, ada peti mati di mana-mana. Apa itu mau menakut-nakuti warga? Atau mengingatkan supaya waspada? Atau cuman proyek belaka? Entahlah, cuma Anies yang paham maksud. Karena gini guys, warga kita memang diakui banyak bandel ya, banyak bandel. Jadi keluar rumah tanpa masker. Di tempat saya kemarin tuh ya, itu banyak terjadi razia loh. Ya ratusan terjadi razia karena mereka tidak memakai masker gitu kan. Jadi ya, memang perlu warga kita nih, rakyat ini belum dewasa guys. Jadi harus terus diingatkan terus ya. Dan menurut manusia itu memang tempatnya kilaf dan salah. Ada juga sebagian berpendapat ini cuman cuman semacam tidak ada corona itu, jadi cuman mereka kira itu cuman semacam konspirasi gitu. Makanya harus diingatkan terus warga, ini bagus sekali. Itu tujuannya adalah untuk mengingatkan, dan ingat dalam Islam itu dikatakan ya, kita harus saling nasihati dalam kebaikan gitu. Dan ini kan kebaikan agar mengingatkan warga kalau covid ini nyata gitu dan bisa berbahaya, dan ini berbahaya. Kita sudah mencanangkan perang terhadap covid, ini bukan suatu hal yang perlu ditertawakan, bahkan harus diapresiasi. Jadi orang-orang yang mertawakan ini berarti dia nggak paham ya, dia nggak paham kalau warga itu perlu dinasihati gitu, perlu diingatkan terus menerus gitu. Nah ini kepedulian Pemprov DKI Jakarta ini sudah berbuat sangat maksimal dalam menangani COVID, mulai dari mengingatkan warga, juga melakukan di lapangan itu kan PSBB dan lain sebagainya. Bahkan awal-awal dulu ya, ketika dia Pemprov melakukan aksi itu dibully langsung gitu, padahal itu kan untuk kebaikan. Jadi kenapa setiap kebaikan yang dilakukan Pemprov ini selalu dibully, lalu ditertawakan gitu? Jadi ini sangat disayangkan guys ya. Maka kita ketahui Pemprov DKI itu adalah sebagai daerah nomor satu yang diakui ya di Indonesia ini, yang paling serius mengenai corona. Bahkan Pak Anies dapat penghargaan untuk itu gitu kan. Tapi masih ada orang-orang yang nyinyir dan membuli dia gitu kan. Orang-orang yang dahulu nih dari Segar ini sama kayak Ade Armando mengatakan Nenek Koko tadi dan kelompok dia dengan mengatakan hidup santuy aja, aman kok, nggak masalah, ini nggak apa-apa kok, hidup biasa aja. Kan ini corona berbahaya loh guys. Itu waktu dulu kan masih korbannya masih ratusan gitu. Akhirnya terus sampai sekarang udah gila-gilaan gitu kan. Udah lebih Italia lah waktu awal-awal pandemi dahulu. Waktu kita masih 100, mereka kan Italia itu 60.000. Sekarang kita udah 100.000 lebih guys. Jadi sekali lagi ya, yang paling serius sama corona di Indonesia nih hanyalah Pak Anies Baswedan gitu guys. Tapi itu pula dia pula yang dibully gitu kan oleh orang-orang yang nggak ingin rakyat kita ini sehat, nggak ingin rakyat kita terus diingatkan untuk waspada terhadap bahaya COVID-19 ini guys. Ya, yang saya tahu memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang nggak bisa kerja. Mereka suka Justru itu kerja namanya. Kerja itu bukan hanya mengatasi. Pak Anies sudah mengatasi corona dengan baik sekali, dengan banyak aksi. Ya bekerja untuk itu, bekerja untuk itu. Yang lain masih santai. Ini kan ada Instagram ini kan kelompoknya kan mengatakan hidup santuy, normal. Justru dia yang tidak kerja, menyenangkan itu hidup santai aja, santuy, jangan lebay, hidup normal aja, biasa aja. Padahal ini luar biasa padahal kan. Dan ini bukan cuma dalam hal menangani, tapi juga mengingatkan warga ya. Sama kayak Pak Ganjar Pranowo juga begitu, dia keliling kan, keliling Jawa itu pakai sepeda mengingatkan warga supaya ini COVID berbahaya, jangan lupa pakai masker segala macamnya, cuci tangan. Kan itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Bu Risma juga seperti itu, dia keliling, bahkan sampai keliling pakai motor itu, sampai pakai pengeras suara mendayakan pakai masker, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan segala macamnya kan. Emang itulah pekerjaan namanya. Itulah bekerja, mengingatkan warga gitu ya. Jadi pekerjaan itu sangat komplit, mulai dari hulu ya, mengingatkan warga, sampai ke hilir penanganan corona, semua dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, jadi dikatakan pula nggak bisa kerja gitu. Jadi yang bisa kerjanya malah dari Siregar, karena dia cuma bisa ngomong guys ya, ngomong, nyinyir, nyinyir
mengomentari apa yang orang kerjakan, sementara dia tidak melakukan apa-apa gitu. Dia hanya bisa membuli gitu guys. Dia nggak bisa kerja itu sebenarnya adalah Denny Siregar. Dia nggak bisa kerja, bisanya apa? Cuman membuli dan membuli dan menghina guys. Itu yang bisa dikerjakan oleh Denny Siregar gitu. Jadi ini kan Denny Siregar ini melakukan ini supaya gimmick ya, supaya terlihat supaya terlihat dia nih pintar gitu guys. Padahal ujungnya bukan pintar, tapi sok tahu gitu, sok pintar gitu ya kan. Inilah orang-orang yang hanya bisa membuli, menghina, tanpa bisa menunjukkan prestasi seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Kenapa saya sebut gimmick? Karena biasanya yang dia bangun itu nggak ada gunanya, bahkan nggak ada fungsinya. Sekedar sebuah pajangan supaya orang melihatnya sebagai sebuah karya. Padahal apa maksudnya juga orang nggak paham. Oh iya, jadi seperti contoh Pak Anies membangun kembali kampung akuarium yang dulu digusur oleh Ahok, yang membangun lagi kampung Luar Batang ya kan. Lalu dia juga membangun sekarang reklamasi di Pantai Utara Ancol yang itu dibangun itu dari hasil, ingat ya, dari hasil tanah kerukan dari sedimentasi dari waduk-waduk, sungai-sungai yang telah dangkal gitu. Ya memang itu memang harus dibuang, dan itu Pak Anies daripada tidak memanfaatkan tanah-tanah itu, Pak Anies jadikan itu reklamasi Pantai Ancol, dan itu bisa digunakan oleh seluruh warga Jakarta, sama kayak Pantai Utara Jakarta itu kan warga Jakarta bebas ke sana gitu. Jadi Pak Anies tuh membangun suatu berbanyak gunanya gitu guys. Jadi beliau membangun banyak hal di Jakarta ya, transportasi publiknya juga ya kan. Jadi intinya adalah yang Pak Anies bangun itu semuanya berguna bagi warga Jakarta, dan dia membangun itu tanpa menggusur ya, dia tanpa menggusur, bahkan dia mengembalikan hak warga yang dahulu digusur Ahok. Bahkan juga dia yang Tanah Abang itu dia tidak menggusur tapi menata, sehingga orang bisa mencari nafkah di Jakarta dengan banyak peluang di sana guys, bisa berdagang apa saja yang mereka bisa dan mereka mau gitu. Coba aja kita perhatikan mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai gubernur DKI. Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Ada. Beliau menata kawasan kumuh Jakarta, dan beliau tidak menggusur. Beliau membalikan tadi itu kan kampung Luar Batang, kampung Akuarium, dan kampung-kampung yang digusur oleh Ahok gitu. Dia balikan fungsinya, balikan warga ke situ lagi. Ya, lalu apalagi dia membangun reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dahulunya oleh Ahok itu ya, dibangunnya menjadi tempat wisata publik, tempat ruang terbuka bagi publik gitu. Yang dahulu tidak bisa diakses oleh warga, sekarang bisa bebas warga ke sana. Dia juga nanti akan membangun di Ancol juga ruang terbuka hijau untuk warga guys gitu. Dan dia membangun rusunami dan rusunawa di mana-mana yang nanti itu memudahkan warga untuk memiliki tempat tinggal gitu ya. Dan dia membangun pasar-pasar ya, yang mana itu tidak digusur tapi ditata ya. Jadi ke Tanah Abang itu kan rakyat warga bisa berjualan di sana gitu dengan luasa, tanpa perlu takut akan penggusuran seperti yang dilakukan oleh zaman Ahok dahulu guys. Hampir tidak ada. Bahkan yang katanya dulu ada rumah DP 0 rupiah, nggak jelas gimana kabarnya selain peletakan batu pertama saja. Waktu dibuka pendaftaran sih, kabarnya rusunami yang dibangun di Pondok Kelapa itu peminatnya membludak. Bahkan beritanya sampai antri-antri segala. Kenyataannya sekarang dari 780 unit yang tersedia di sana, hanya 85 unit yang ada penghuninya. Berarti sia-sia kan? Bukan gak ada yang minat sebenarnya, tapi syaratnya itu loh yang bikin banyak mereka warga kelas bawah gak mampu untuk beli. Jangankan mau bayar cicilan, buat makan sehari-hari aja mereka susah. Bayangkan, penghuni harus mencicil rumah susun di era Anies sebesar 1,5 juta rupiah per bulan selama 15 tahun. Bagaimana bisa? Sedangkan banyak masyarakat kelas bawah yang cuman punya penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan era Ahok, meski sistemnya sewa, masyarakat kelas bawah cukup bayar 150.000 rupiah per bulan saja. Itu juga hanya untuk biaya perawatan dan kebersihan. Dari sini kita bisa melihat. Oke, ya. Ini ada informasi yang disampaikan di sini. Ingat,
itu yang 1,5 juta per bulan selama 12 tahun itu adalah untuk penghasilan di bawah 7 juta dan di atas 4 juta. Jadi penghasilannya itu minimal 4 juta ya, maksimal 7 juta. Nah, itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, kenapa sampai semahal itu ya? Karena DP 0%. Ya. Dan ingat, Jakarta harga tanah mahal. Ya. Jadi jangan samakan dengan daerah lain. Di tempat saya aja ya, tempat saya nih sekarang ya, kan ini ngomongnya sekarang nih, yang 1,5 juta itu kan sekarang di Pekanbaru ya, Pekanbaru, bukan di kotanya ya, tapi di Kabupaten Kampar ya, itu di luar kabupaten ya, berarti bukan Pekanbaru lagi, sudah masuk Kabupaten Kampar. Itu rumah tipe 36 ya, rumah tipe 36 itu sebulan itu sejuta sekian guys, nggak sampai 1,1 ya. Jadi memang segitu, dan ini Pekanbaru Kabupaten Kampar loh, bukan di kota Pekanbarunya, apalagi Jakarta yang harga tanah mahal. Nah, ada satu lagi yang tidak disampaikan di sini, dari Siregar, yaitu Pak Anies ya. Kemarin itu dia sempat kita dengar dia akan menjadikan rumah sewa menjadi hak milik, dengan syarat dia menyewa, nanti kan dihitung berapa lamanya, dengan syarat rumah itu harus dia tuh harus diisi pembayarnya ya, dan rumah itu memang harus dirawat betul-betul gitu. Dalam artian rumah itu bukan untuk investasi ya, mungkin ada orang ya yang curang, dia bayar cicilan per bulan gitu kan, tapi rumah itu tidak ditempati dia gitu, hanya untuk investasi ya, itu tidak dibenarkan. Jadi rumah itu harus betul ditempati, alias memang betul-betul orang yang punya rumah gitu. Nah, jadi rumah itu akan jadi hak milik nanti setelah mungkin 15 tahun, 20 tahun, dia hitung-hitung gitu kan, berapa uang selama dia sewa di situ, nanti akan menjadi hak milik dia. Itu kan keren sekali. Nah, jadi ini mengajarkan pada kita kalau Pak Anies ini sangat pro rakyat. Dia pro warga Jakarta, sehingga warga tuh bukan hanya menjadi penumpang, penyewa, tapi akan menjadi hak milik nanti setelah berapa belas tahun gitu. Kan sama dengan kita dia cicil rumah rumah di bank gitu kan, cuman bedanya ini dia tidak pakai DP. Kalau di bank kan masyarakat bawah tuh kan tidak punya semuanya bankable yang punya akses ke bank, makanya mereka dikasih sewa oleh pemerintah Jakarta, Pemprov Jakarta, nanti setelah uang sewanya cukup gitu kan, itu rumah akan jadi hak milik mereka gitu. Rumah susun sewanya akan jadi milik mereka. Ini kan keren sekali guys, tidak ada di zaman Ahok gitu. Nah, itu tidak disampaikan oleh Anies Segar gitu. Jadi sekali lagi ini ide Pak Anies sangat brilian gitu ya, karena kalau nggak gitu warga Jakarta nggak akan punya rumah gitu. Jadi sekali lagi yang disampaikan tadi itu adalah untuk yang berpenghasilan 4 juta sampai 7 juta ya, wajar harga 1,5 juta wajar karena tanpa DP, dan ini Jakarta bukan kabupaten seperti tempat saya. Sedangkan kabupaten tempat saya dia itu udah sejutaan gitu kan. Ada ini wajar 1,5 juta. Tapi ada lagi program lain, yaitu yang penghasilannya di bawah 4 juta ya. Yang mereka hanya bisa menyewa, dan nanti itu akan jadi hak milik dengan syarat ya tadi itu, sehingga tidak akan menutup peluang bagi para investor atau orang-orang yang memang sengaja untuk memanfaatkan ini untuk keuntungan. Makanya hanya betul-betul orang butuhkan aja yang bisa memiliki rusunawa itu guys. Bahwa ide-ide Anies Baswedan tidak mampu dia jalankan karena memang sifatnya hanya gimmick saja. Supaya orang milih dia sebagai gubernur, maka diucapkanlah janji-janji bombastis dan membuat orang mimpi indah, padahal isinya. Nah, ini saya ingat nih, ini sebenarnya lebih cocok kepada yang dia dukung guys. Ingat dulu janjinya indah-indah guys ya. Katanya ekonomi akan meroket 9% lebih, rupanya zong. Rupanya sekarang cuma tumbuh 2% gitu kan. Katanya dulu tuh tidak akan menaikkan BBM listrik gas, itu kan bombastis itu. Rakyat senang, gas listrik BBM tidak akan naik, rupanya naik gila-gilaan lagi kan, berkali-kali lipat lagi. BPJS juga naik gitu kan. Lalu apa lagi ya, banyak hal lainnya. Katanya tidak akan gusur rakyat, rupanya digusur gitu kan. Kampung luar Batang, kampung akuarium, apalagi kan banyak digusur. Untuk bangun jalan tol tuh berapa orang digusur tuh guys. Katanya tidak akan ganti untung, orang yang ganti rugi jalan tol itu akan ganti untung, rupanya ganti buntung rupanya. Faktanya rakyat bicara, dan itu banyak kebrutalan di lapangan di mana rakyat itu diusir ya dari tanahnya gitu, karena mereka tidak mau ganti rugi dengan hanya diganti rugi dengan
ya dengan kursi rugi gitu kan, dan banyak lagi hal-hal lain, ketidakadilan hukum dan sebagainya macamnya gitu. Katanya juga dulu janji fantastis ya, tidak akan akan bikin kabinet ramping, rupanya gemuk. Dulu akan bikin menteri-menteri atau orang-orang yang kabinet yang isinya profesional, rupanya pesanan juga gitu. Jadi sekali lagi banyak sekali janji yang tidak lalu baik-baik Indosat rupanya enggak, dan banyak sekali ada banyak janji itu guys yang catat yang tidak pernah terpenuhi, isinya zon belaka gitu. Jadi kalau ngomong mengenai janji tidak terpenuhi itu dilakukan oleh yang didukung dia gitu. Itu Pak Jokowi dan Pak Ahok sekali lagi ya, bukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies Baswedan selalu melaksanakan janjinya ya. Dia akan hentikan reklamasi di Jakarta, dihentikannya gitu. Tidak reklamasi tidak bisa lanjut, dan bahkan yang sudah ada digunakannya untuk ruang terbuka hijau di Perumahan 0% terlaksana ya kan. Nah, ketika warga dilihatnya nggak ada mampu nih guys, bukan nggak ada mampu ya, dari kata 200 unit kan yang bisa ada cuma 85 itu petisi. Nah, dia ketika itu dia menyiapkan program lain, yaitu ya tadi saya katakan itu sewa selama belasan tahun, nanti ujung-ujungnya akan jadi hak milik dengan syarat tadi gitu, merawat dengan baik dan membayar cicilan dengan disiplin guys. Zong belaka. 3 tahun Anies memimpin, belum ada karya yang orisinal dari dia selain hanya mengubah ide-ide Jokowi dan Ahok dulu dan mengubah namanya saja. Rumah susun jadi rumah lapis, reklamasi diganti nama jadi perluasan daratan. Kalau program bagus diteruskan gitu, ya kan? Nah, nggak bagus seperti penggusuran dihentikan, reklamasi dihentikan gitu kan. Jadi yang bagus ngapain diubah gitu. Pak Anies itu adalah orang yang logis, dia tuh bukan orang yang mengganti semuanya. Kalau bagus diteruskan, yang nggak bagus diganti gitu. Jadi sekali lagi ya, kayak ini kan dia ngomong mengenai reklamasi diganti jadi nama perluasan daratan ya. Jadi gini guys, reklamasi aduh ini sebenarnya topik yang sudah dibahas berkali-kali gitu loh. Tapi biarlah sedikit saya bahas ya gini. Reklamasi yang dilakukan oleh Ahok itu menghambat aliran sungai ya. Menghambat aliran sungai. Dia membuat pulau terpisah dari daratan. Yang mana pulau itu menutupi aliran sungai. Aliran sungai itu kan harusnya langsung lempas ke laut, tapi dihalangi oleh pulau itu. Sehingga aliran itu menyempit. Dia tuh harus ke samping dulu. Baru kalau lepas gitu. Jadi itu kan bisa menimbulkan banjir. Nah, kalau Pak Anies lakukan itulah perluasan daratan ya. Memang perluasan daratan bukan buat pulau lagi beliau, tapi memang menambah daratan ya. Dan itu pun nambah daratannya bukan dari sesuatu yang dibuat-buat dengan tidak bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang dari tanahnya ada, dan memang itu tanah bekas kerukan yang memang di situ dibuang gitu. Daripada itu tanah ngonggok gitu nggak berguna, di luar dijadikanlah daratan sehingga bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau nantinya gitu. Ini sekali lagi ya, kayak rumah susun dari rumah lapis gitu kan. Jadi yang lihat jadi fungsinya tuh adalah yang saya katakan tadi. Kalau Pak Ahok kan hanya menyewakan saja sampai seumur hidup, nggak jadi hak milik. Pak Anies mengubah itu menjadi hak milik gitu, dan dia berpikir, dan bagi orang-orang yang misalnya lebih mampu lagi sedikit yang punya penghasilan 4 sampai 7 juta kan Jakarta juga banyak yang penghasilan 4 sampai 7 juta gitu. Dia bisa memiliki rumah yang lebih layak gitu kan, rumah susun yang lebih layak. Ya tadi tuh dengan cicilan 1,5 juta per bulan sama 12 tahun gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, itu sangat komplit. Ada yang di bawah 4 juta, ada program di antara 4 juta sampai 7 juta gitu. Jadi semua warga Jakarta yang di bawah 7 juta semuanya dapat kena sasaran guys. Kerjaannya ya itu aja, sambil terus nyalahin pemimpin daerah lama supaya orang menganggap Anies mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan lama. Ahok saja yang cuma 2 tahun memimpin Jakarta punya 2 warisan besar, yaitu flyover Kuningan dan Ingat, Ahok memimpin Jakarta 2 tahun, tapi dia kan sempat bersama dia selama 2 tahun itu dia melakukan banyak kerusakan guys. Dia menggusur rakyat di mana-mana, kampung luar Batang, kampung akuarium gitu kan, banyak dia menggusur warga. Dia juga menggusur ke warga-warga di Pekambangan Kumuh gitu kan. Bahkan dia membangun reklamasi Pantai Utara Jakarta yang merugikan nelayan dan merugikan rakyat Jakarta karena nggak bisa ke sana gitu kan, dan membahayakan Jakarta juga Indonesia, karena di situ nanti apartemen itu dibangun untuk siapa coba, karena itu sudah dipasarkan di Cina sana gitu. Bisa saja nanti masuk orang-orang
dari Cina tuh disusupkan ya, kita nggak tahu, sama kayak Amerika kan ketangkap itu, ada penyusup dari Cina, dari tentara apa dari pembebasan rakyat Cina itu kan ketangkap di Amerika itu guys, mereka menyamar sebagai peneliti gitu kan. Nah, itu bisa terjadi di Indonesia, apalagi di sana itu tempat yang tidak terpantau, masuk aja nggak bisa gitu kan. Nah itu sudah dipasarkan di Cina juga, itu berbahaya guys ya. Bayangkan ada warga asing yang kita tidak ketahui siapa, tinggal di suatu daerah di wilayah Indonesia yang tidak bisa dimasuki, itu kan berbahaya sekali gitu. Simpang susun semanggi untuk mengurai kemacetan. Semua yang dibangunnya punya dampak. Jangan lupa ya, Pak Anies membangun MRT ya, membangun bus Transjakarta, dan Ahok kemarin ya beli bus Transjakarta itu kan terbakar semua, itu menimbulkan kerugian bagi rakyat Jakarta ya, rakyat yang udah bayar pajak gitu ya. Ada lihat kemarin tuh bagaimana sayangnya kita bus Transjakarta terbakar, juga ada kasus korupsi UPS itu kan. Juga jadi banyak masalah di zaman Ahok ini. Jadi sekali lagi ya, dampak jadi warga tuh banyak digusur. Itu mengenai janji dia. Dulu katanya tidak akan menggusur, rupanya menggusur katanya. Rupanya kan yang jadi di lapangan itu, guys. Dampak terhadap warga bukan cuma gimmick yang gak jelas peruntukannya. Kembali ke peti mati Anies Baswedan. Siapapun ketawa melihat cara Anies mencoba mengingatkan warga Jakarta terhadap bahaya COVID di daerahnya. Itu seperti menaruh mobil bekas tabrakan sebagai monumen kalau di daerah itu sering terjadi kecelakaan. Tapi nyatanya angka kecelakaan juga. Guys, jangan samakan antara peringatan nasihat dengan hasilnya ya. Ingat, saya ingat kali waktu saya misalnya jalan-jalan ke luar daerah, ke Medan atau ke Padang, itu kan di jalan-jalan itu kan ada tempat tertentu yang di situ dikasih monumen, memang ada kayak mobil hancur, tabrakan, diperingatkan. Itu kan membuat kita waspada. Saya melihatnya waktu itu, wah ngeri juga nih. Dan kita akan hati-hati lihat jalan situ. Jadi kita nggak apa. Jadi gini guys, apa yang kita sampaikan, yang kita nasihati itu nggak bisa disalahkan hanya karena misalnya warga masih bandel gitu. Ngerti nggak maksudnya? Misal gini, kayak ada orang tua nih, ini sama seperti gini, ada orang tua menasihati anaknya, mengingatkan anaknya, nak kamu jangan ya keluar malam, jangan narkoba, jangan begadang, jangan berantem. Nah, anaknya melakukan itu, apa itu salah orang tuanya? Kan tidak, orang tua sudah mengingatkan gitu kan, sudah menasihati gitu. Nah, bandingkan dengan misalnya anaknya melakukan itu dan orang tua memang tidak melakukan apa-apa. Nah, itu bisa salahkan orang tuanya. Kenapa anak tidak menasihati? Kenapa anak tidak mengingatkan gitu? Nah, Pak Gubernur sudah mengingatkan warga Jakarta. Kalau misalnya ada yang bandel, ya itu resiko warga Jakarta sendiri. Jangan salahkan orang yang menasihati dan mengingatkan. Jadi sekali lagi guys ya, ini logika dari Stegar ini nggak nyambung gitu. Orang yang bandel, yang menasihati, yang mengingatkan itu yang salah, kan aneh kan? Kecuali kalau orang-orang tidak menasihati dan mengingatkan, oke. Jadi sekali lagi ya guys, Pak Anies bukan Tuhan ya. Dia nggak bisa memaksa orang atau ya melakukan pemaksaan kehendak tuh nggak bisa. Dia hanya bisa mengingatkan dan menasihati gitu. Dan memang ada penindakan juga kan, penindakan, tapi nggak mungkin kita semena-mena juga gitu, karena beliau bukan seorang diktator gitu. Dan itu bagus, mengingatkan itu bagus, menasihati warga itu bagus gitu. Gak berkurang, cuman monumen doang. Siapa yang sadar? Dikira orang-orang Jakarta pada bodoh apa? Mereka juga tahu bahaya COVID. Gak usahlah dipamer-pamerin peti mati segala. Ya kalau memang tahu bahaya COVID, kenapa masih banyak jatuh korban di Indonesia ini gitu loh. Jadi gini guys, Denny Siregar pun dan kelompoknya awalnya kan begitu, katanya hidup santuy, hidup normal, biasa aja gitu. Ya kan? Mereka tahu bahaya COVID gitu. Tapi akhirnya tengok, karena hidup santuy itu makanya banyak tim korban gitu. Jadi sekali lagi guys ya, orang pintar, dia bukan masalah orang pintar atau orang bodoh, tapi orang tuh perlu diingatkan gitu. Ya, orang tuh perlu diingatkan, karena ini masalah disiplin. Ingat, pencegahan corona bukan masalah pintar dan bodoh. Orang tahu bahaya tapi dia nggak disiplin, ngapain juga. Contoh gini, saya tahu ya, cara menjadi kaya itu adalah dengan kerja keras dan kerja cerdas. Tapi kalau saya nggak disiplin, nggak bisa. Saya tahu jam 7 pagi saya harusnya keluar nyari nafkah. Tapi kalau saya nggak disiplin, saya malas gimana? Nah, saya perlu diingatkan, ingat loh. Atau misalnya hemat pangkal kaya. Saya tahu kalau mau kaya tuh hemat gitu, investasi. Tapi kadang-kadang kita tahu itu kalau menjadi
kaya tuh harus hemat dan investasi dan kerja keras. Tapi kan kita nggak disiplin dan kita perlu diingatkan gitu loh. Jadi sekali lagi ya, pintar bukan jaminan orang untuk hidup disiplin. Disiplin itu perlu bukan hanya pintar, tapi juga perlu diingatkan, perlu dinasihati, perlu juga disiplin gitu. Ya, untuk melakukan itu semua gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi saya nggak paham logikanya gitu. Nah, masalahnya sekarang warga Jakarta harus cari makan, nggak bisa bergantung dari bansos yang isinya cuma mie instan doang. Mau peti mati kek, mau kain kafan kek, perut itu nggak bisa bohong. Harus ada keluarga yang perlu. Iya, makanya dengan dikasih itu warga tuh keluar rumah cari nafkah tuh dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kan itu mau Pak Anies itu bukan melarang warga Jakarta tuh tidak mencari nafkah. Bagi yang memang kekurangan cari nafkah. Bagi yang cukup hidupnya ya udah bertahan dengan tabungan, dengan bantuan sosial di rumah dulu agar corona ini hilang dulu gitu guys. Jadi Pak Anies nggak pernah melarang kok warga tuh mencari nafkah. Tapi Pak Anies ingatkan, kalau kalian memang terpaksa mencari nafkah, nih bahaya COVID, pakai masker, pakai pelindung, ya kan, jaga jarak, kan itu gunanya. Bukan masalah Pak Anies tuh nggak peduli sama warga cari makan gitu. Pak Anies peduli warga cari makan, tapi harus tetap hidup sehat juga. Karena kalau tidak begitu, nanti makin susah ke depannya. Kalau COVID ini terus berlanjut, warga makin susah cari makan. Serang aja warga susah cari makan, ada COVID ini bahkan ada mencuri untuk makan gitu kan. Apa ya kalau COVID ini terus menerus gitu. Ingat ya, saya sudah berapa bulan dirumahkan ini ya. Karena warga memang banyak bandel gitu ya. Tidak mau berkorban untuk biar COVID cepat berlalu gitu. Mereka dengan enteng keluar rumah tanpa masker, tidak jaga jarak. Ini kan berbahaya gitu. Jadi semakin lama nanti warga ini nggak punya peluang untuk cari rezeki karena corona ini merajalela gitu. Makanya ya itu tadi, ingatkan warga, Anda boleh keluar rumah cari nafkah tapi pakai protokol kesehatan gitu loh logikanya. Kasih makan. Terus kalau gitu, apa dampaknya dikasih peti mati di mana-mana? Yang gak ada selain buang-buang anggaran doang. Orang cuma lihat, mereka ketawa, terus semenit kemudian mereka lupa. Anies Baswedan sendiri Loh, ingat ya, sekali lagi jangan salahkan orang yang mengingatkan dan menasihati. Yang salah itu adalah orang. Kalau ada orang begitu berarti dia yang salah. Dan diingatin malah anggap remeh gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, ini bukan buang-buang anggaran ya. Peti mati itu kan bisa diambil dari dipinjam gitu kan. Ada banyak tempat, kita nggak tahu nih peti mati itu dapat dari mana ya. Nggak mungkin Pak Anies tuh beli peti mati lalu nanti dibakar dibuang gitu kan, enggak. Paling dia pinjam dulu, punya siapa gitu pengusaha yang mau berbaik hati untuk meminjamkan peti mati gitu kan, atau dia buat dari bahan-bahan murah kita itu, mungkin ada yang dari kardus dan segala macamnya. Jadi sekali lagi guys, ini untuk mengingatkan warga itu ya, itu penting sekali. Karena dia bayangkan ya, ada orang buang-buang dana untuk promosi, dia mempromosikan produk, dia bikin spanduk segala macam gitu kan, mempromosikan dirinya untuk jadi sesuatu gitu, untuk jadi seseorang, jadi gubernur segala macam, dia memasang spanduk iklan di mana-mana gitu kan. Nah itu kan untuk itu aja nggak apa-apa buang-buang dana dalam artian promosi marketing, ini kan untuk kebaikan gitu ya kan. Jadi sekali lagi guys ya, dan ini berbahaya, urgensinya tinggi gitu. Ini sekali lagi guys ya, Rizky ini nggak ngerti kan hal itu. Dia bisanya membuli. Pak Anies sudah melakukan kebaikan dengan menasihati, mengingatkan orang gitu kan, di kondisi yang urgent ini malah dibully gitu guys. Nah, sementara maksud saya orang yang buang-buang uang itu ya, yang marketing itu untuk jualan produk itu tidak disalahkan gitu guys. Tanya bingung apa yang harus dia lakukan. Teori sih banyak di kepala, tapi nggak paham bagaimana eksekusinya. Dia memang akademisi, bukan seorang praktisi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang penuh dengan teori-teori? Jangan salah, akademisi itu prakteknya itu kan bukan dia yang ngerjakan, tapi orang lain. Dia tinggal kasih konsepnya. Ini konsepnya nih, kamu bangun gitu. Kan? Jadi sama kayak gini guys. Misalnya Anda tahu arsitek. Arsitek itu kan dia nggak bisa ngocok semen. Arsitek itu dia nggak bisa, belum tentu dia bisa ngocok semen, bikin tiang-tiang, bikin kuda-kuda, rumah dan segala macamnya. Tapi dia tahu prinsipnya. Dia bikin gambar, ya teorinya dia kasih gambar, bikin semua dia serahkan kepada orang yang mengerjakan itu. Sama Pak Anies, dia kasih teori konsep itu kepada
dinas-dinasnya, dan dinas itu yang melaksanakan di lapangan, ya, bagaimana membangun ini itu, ya kan. Jadi sekali lagi guys, akademis itu justru teori itu penting karena prakteknya tuh berdasarkan dari teori, ya. Ingat, praktik itu bukan ada gitu saja, harus ada teorinya. Contoh kayak main bola, ya. Kalau anda tahu teori, anda tinggal mempraktikkan di lapangan gitu, dan yang praktikkan bukan anda tentunya. Kalau main bola anda, tapi kalau gubernur kan tidak, kan bukan Pak Anies yang ngocok semen, bukan Pak Anies yang melakukan segala sesuatu, dia hanya ngasih konsep teori. Ini ada program rumah susunawa yang tadi saya katakan, ya, di bawah 4 juta itu dibangun nih, ya. Jadikan nanti hak milik itu jadi sewa itu jadi hak milik selama beberapa tahun gitu. Nah, itu yang di 4 sampai 7 juta tuh istilahnya 1,5 juta dihitung-hitung gitu kan. Jadi ini sangat logis sekali dan masuk di lapangan kan. Ini sekali lagi, teori itu, praktek itu tergantung teori. Kalau teorinya jelek, prakteknya nggak akan bagus gitu, ya. Makanya kayak di sekolah perhotelan juga kan itu belajar teori gitu. Nah, karena mereka juga yang mengerjakan, makanya mereka ikut praktik magang di hotel-hotel gitu kan. Nah, kalau Paris kan bukan seperti itu. Dia teori, yang mengerjakan bukan dia nantinya gitu loh guys. Jadi sekali lagi guys, ya, praktek itu gantung teori. Nggak mungkin ada praktek tanpa ada teori gitu. Kalau di wawancara media, Anies tinggal bilang, we don't know what we don't know. Yang meski gua muter-muter cari arti harfiahnya, gak pernah ketemu. Akhirnya ambil kesimpulan kalau dia don't know what, alias Tadi apa katanya nih? We don't know what we don't know. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi ada memang hal-hal yang yang di luar batas tapi saya nggak tahu ini kata-kata dari mana, ya. Tapi kalau kita artikan, ya, we don't know what we don't know, kita tidak tahu apa yang kita tidak ketahui. Jadi istilahnya memang ini suatu hal yang di luar batas gitu, ya, yang memang yang ibaratnya mungkin tentang masa depan gitu. Jadi Pak Anies tuh mengerjakan sesuatu, tapi tetap dia hasilnya masa depan dia nggak tahu, karena itu semua tergantung sama Allah lagi. Jadi ini adalah sisi seorang muslim yang memang berserah diri guys, ya. Memang jadi nggak ada suatu tuh yang ibaratnya dia tuh mengerjakan sesuatu tuh tapi memastikan hasilnya akan seperti apa. Dia hanya bisa membuat yang terbaik, hasilnya tetap serahkan pada Allah SWT. Itulah ciri orang beriman. yang meski gua muter-muter cari arti harfiahnya, gak pernah ketemu. Akhirnya ambil kesimpulan kalau dia don't know what, alias tidak tahu apa-apa. Mana ada bahasa Inggris don't know what? Ini bahasa Inggris dari mana gitu kan? Ini ngaco sekali dan guys. Yang ada tuh don't know what to do gitu. Don't know what ini apa, bahasa Inggris dari mana gitu. Parah sekali guys memang, ya. Don't know what. Ini baru kali ini ada bahasa Inggris yang bunyinya don't know what. Ini seharusnya adalah don't know what to do gitu. Mungkin Anies terinspirasi sebuah film misteri zaman lawas yang berjudul I Know What You Did Last Summer. Ya, begitulah kerugian warga karena memilih pemimpin hanya karena dia seiman, bukan karena kemampuan. Kalau nggak dibohongin pakai ayat, akhirnya yang keluar. Ini penistaan agama loh guys, kalau nggak dibohongin pakai ayat guys, ya. Ini sama kayak aku kemarin ngomong gitu. Jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Tapi kita lihat nanti, ya, apakah disegani akan dilakukan seperti Ahok. Kalau enggak, berarti memang dia kebal hukum. Memang fix ini dia kebal hukum. Karena dikatakan jelas nih kan, kalau nggak dibohongi pakai ayat, nih. Kan Ahok juga ngomong gitu kemarin, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Kan Al-Maidah 51 itu ayat gitu. Jadi ini seharusnya, ini kalau kita lihat dari yang dikeluarkan oleh Anies ini, dia sebenarnya adalah layak ini dilakukan seperti Ahok. Jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 dengan kalau enggak dibohongi pakai ayat, ini sama guys. Tapi memang dia kayaknya memang kebal hukum, dia tidak akan diperlakukan seperti Ahok dia. Karena mungkin dia karena buzzer yang posisinya cukup kuat gitu kan. Nah ini luar biasa guys. Nah mengenai ayat lagi kita ngomong, ya. Ini banyak keuntungan warga Jakarta yang memilih Pak Anies. Mereka dapat rumah, ya kan, peluang punya rumah walaupun mereka penghasilan di bawah 4 juta. Mereka tidak digusur, bahkan yang digusur dahulu zaman Ahok itu dikembalikan haknya. Mereka bisa berdagang tidak perlu khawatir digusur gitu. Mereka bisa menikmati pantai utara Jakarta, reklamasi itu dan dulu nggak bisa. Dan bahkan banyak ruang terbuka hijau yang dibangun Pak Anies gitu guys, ya kan. Lalu dan mereka kalau mereka beriman, mereka tentu menjalankan syariat mereka mematuhi Qurannya itu untuk untuk diharamkan memilih pemimpin kafir gitu.
Jadi mereka memilih pemimpin yang sesuai dengan kewajiban di kitab suci mereka, guys. Jadi banyak keuntungan yang mereka rasakan. Mereka tidak melanggar syariat, mereka merasakan dampaknya, mereka bisa punya rumah ke depannya, mereka bisa berdagang, mereka bisa menikmati Jakarta dengan banyak ruang terbuka hijau dan bebas akses kemana-mana gitu, guys. Jadi banyak sekali keuntungan yang dirasakan oleh warga Jakarta tentunya. Makanya Jakarta itu kemarin diakui sebagai kota yang paling cintai warganya, guys. Saya lupa nomor 2 atau nomor 3 itu sedunia ya. Mayat. Begitu terus sampai Novel Baswedan jadi ketua KPK. Tinggal kita harus bersikap mau ketok kepala atau mau halus dada. Lucunya, udah dibohongin berkali-kali dan terbukti. Ya, itu yang jadi pada pemerintah pusat ya, dibohongi berkali-kali. Dulu janjinya banyak sekali tuh, sampai sekarang terus janji terus, sampai sekarang tidak pernah terbukti, guys. Ya, bahkan hutang makin numpuk itu. Prestasi nggak ada. Apa prestasi coba? Ekonomi jeblok, dan hukum begini, main lagi RUU HIP lagi ya, peluang itu bahkan sekarang muncul lagi di deklarasi kami gitu dari dulu 212. Ya, itu bukti kalau pemerintah tidak ada prestasi. Makanya banyak aksi-aksi, banyak demo, masyarakat menuntut banyak hal gitu karena mahasiswa juga sudah bergerak gitu. Jadi terbukti tanpa prestasi itu adalah pemerintah pusat yang didukung oleh Deni Sarega sendiri gitu, guys. Ya kan? Tanpa prestasi, masih saja ada orang yang memimpikan Anies jadi Presiden Republik Indonesia. Kebayang, bisa kacau semuanya. Akhirnya muncullah gimmick-gimmick di seluruh Indonesia Raya. Itu sekarang ya, sekarang kacau nih. Saya udah berapa bulan ini kerja nih ya, dirumahkan. Itu akibat dari panis sosial? Tidak, akibat dari pemerintah pusat yang tidak becus dalam menangani corona, guys. Yang kita pasti nggak jelas gunanya apa dan apa dampaknya untuk rakyat Indonesia. Palingan nanti dia akan bilang lagi ke media, we know what we know, atau bisa disingkat, We know what we know. Kita tahu apa yang kita tahu, tapi kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu gitu. Nah, itu saya ngerti artinya, guys. Jadi Pak itu bekerja berdasarkan apa yang dia ketahui. Itu di aplikasi dia. Untuk dia tidak ketahui itu dia harus belajar lagi gitu, guys. Jadi ini adalah suatu yang bagus gitu. Daripada mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia tuh tahu tuh salah tapi dikerjakan juga. Kayak dia tahu, misalnya dia tahu dia dulu janji tidak akan gusur warga Jakarta, warga ini rakyat, tapi dia gusur. Nah, itu baru meskipun tahu tapi tidak dilaksanakan dia, guys, alias ikat janji, alias bohong gitu kan. wak. Minimal akhirnya kita tahu apa arti wak yang selama ini kita baca di komen. Ternyata itu artinya. Akhirnya Anies berjasa juga untuk ilmu pengetahuan dunia. Mungkin kelak kita juga akan tahu apa arti singkatan dari BGSD. Siapa tahu artinya bangun gerak seluruh daerah. Cuman Anies yang bisa begitu. Kita mah apalah, cuma remahan rengginang dalam kotak biskuit kongguan. Dengan KJJ, kamu bisa mendapat diskon perawatan rambut. Wah, Pak Anies ternyata bisa juga melucu, guys ya. Saya senang melihat Pak Anies ya. Jadi beliau ini orang pintar, smart, dia bisa melucu juga, dan dia menghasilkan banyak perubahan di Jakarta yang mengembalikan hak warga Jakarta yang dahulu digusur Ahok, mengembalikan warga Jakarta hak nelayan pantai utara Jakarta yang nggak bisa melaut karena adanya pantai utara Jakarta gitu kan, mengembalikan mengembalikan hak pedagang yang dulu digusur Ahok gitu, dan memberikan peluang kepada masyarakat yang bahkan miskin sekalipun ya, yang hanya mampu untuk bayar uang sewa untuk kesempatan memiliki rumah itu nanti setelah uangnya cukup dihitung-hitung, asal mereka disiplin dan tidak dan merawat rumah itu dan tidak untuk investasi gitu, guys. Tapi mereka memang butuh rumah gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.